Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas lebih rinci terkait dengan muntah. Sama-sama kita ketahui bahwa ternyata hewan kesayangan juga mempunyai gejala yang sama ketika ada gangguan pencernaan, terutama gejala yang berhubungan dengan saluran pencernaan bagian atas. Ada di bagian rongga mulut, di bagian esofagus, bahkan sampai ke lambung akan memberikan gejala muntah. Muntah adalah salah satu mekanisme alamiah di mana seekor hewan akan mengeluarkan material apa yang dimakannya agar tidak membahayakan kelangsungan hidupnya secara jangka panjang. Namun di sisi lain, muntah merupakan gejala spesifik terhadap gangguan fungsi organ tertentu, bahkan ketika ada kasus keracunan yang menyebabkan kondisinya semakin lama semakin lemah apabila tidak dimuntahkan. Apalagi ketika ada infeksi, baik oleh virus, bakteri, dan juga protozoa. Demikian juga, investasi cacing yang terlalu dominan juga akan menyebabkan muntah dan harus diwaspadai. Sebagai pemilik hewan kesayangan yang bertanggung jawab ketika menjumpai hewan kesayangannya muntah, maka ini adalah satu pertanda bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, sehingga monitoring terhadap kondisi secara umum harus dilakukan lebih rinci agar tidak semakin lemah. Semakin sering muntah maka akan bisa menyebabkan dehidrasi, di mana kandungan air di dalam tubuh hewan tersebut semakin turun, dan ini akan mengganggu proses fisiologi normal berikutnya. Cukup rumit memang mekanisme bagaimana terjadinya muntah, namun setidaknya sebagai pemilik hewan kesayangan, ini adalah sebagai salah satu tanda di mana kita harus lebih perhatian dan lebih hati-hati terkait dengan gejala muntah tersebut agar tidak semakin lemah dan semakin drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pet lover dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas terkait dengan gejala muntah. Kenapa demikian? Karena banyak para pecinta hewan kesayangan panik dan bingung ketika hewan kesayangannya tiba-tiba muntah. Teman-teman pet lover dimanapun Anda berada, sebenarnya muntah ini adalah semacam respon alamiah ketika situasi tertentu hewan kesayangan kita terpapar oleh sesuatu yang tidak diinginkan. Namun sebelum itu kita harus mengetahui betul bahwa respon muntah ini terjadi karena pusat muntah di otak, sentrum trigger zone, terstimulasi sehingga akan menyebabkan hewan kesayangan kita muntah. Satu hal yang harus difahami bahwa secara garis besar muntah dibagi menjadi dua faktor penyebab utama. Yang pertama adalah penyebabnya karena infeksius, dan yang kedua penyebabnya adalah karena non-infeksius. Kita akan mencoba membahas yang pertama dulu, muntah disebabkan karena faktor infeksius. Jadi semua agen-agen infeksius, baik itu bakteri, virus, bahkan protozoa, itu akan menyebabkan situasi saluran pencernaan mengalami keradangan. Ketika terjadi radang, maka fungsi dari saluran pencernaan itu akan mengalami penurunan. Dan kondisi terburuk ketika saluran pencernaan mengalami keradangan adalah kondisi di mana situasi secara umum akan di luar kendali dan di luar situasi yang normal. Pada saat terjadi keradangan, maka fungsi dari saluran pencernaan tidak optimal dan menyebabkan situasi hewan kesayangan kita muntah pada tahap tertentu. Dan ketika yang terjadi radang di bagian usus, di bagian pencernaan bagian belakang, maka sering disertai gejala diare. Namun ketika yang terjadi radang di bagian lambung, di saluran pencernaan bagian depan, ataupun esofagus, maka situasi pencernaan tersebut akan menyebabkan kondisi gejalanya muntah. Maka akan menyebabkan gejala muntah terjadi dengan frekuensi yang bervariasi. Ada yang setiap 2 jam muntah, ada yang setiap 3 jam muntah, ada yang muntah ketika hanya diberikan makan, ketika habis makan dia muntah, dan sebagainya. Ketika sudah kondisinya akut dan menyebabkan kondisi tersebut stamina tidak stabil, maka hewan kesayangan kita akan kena dampak yang lebih serius. Tidak cuma sekedar muntah, tapi akan disertai oleh diare. Yang kedua adalah faktor yang disebabkan oleh non-infeksius. Sebagian besar gejala muntah itu terkadang memang disebabkan oleh faktor infeksius. Misalnya ketika hewan kesayangan kita terlalu aktif habis makan, mungkin kekenyangan, atau terlalu aktif, hiperaktif, maka bisa menyebabkan situasinya muntah. Demikian juga adanya hairball, di mana ada gumpalan bulu yang ada di dalam saluran pencernaan. Ketika sudah terakumulasi dalam jumlah yang banyak, maka ini akan stimulasi muntah juga. Sementara ketika hewan kesayangan kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak lazim, ada bahan-bahan kimia yang mengiritasi lambung, ini juga bisa menyebabkan muntah.
Dan dalam kondisi tertentu ketika hewan kesayangan kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak lazim, ini juga bisa menstimulasi muntah. Ada benda asing yang masuk di dalam saluran pencernaan dan ini akan direspon dengan kondisi di mana hewan kita akan menyebabkan situasi dan akhirnya gejolak yang ada di dalam pencernaan itu akan menyebabkan hewan kesayangan kita muntah. Kemudian ketika kita melihat ada gejala muntah yang disebabkan oleh faktor yang non-infeksius, maka evaluasi yang bisa kita lakukan lebih mudah dibandingkan ketika penyebab muntahnya karena infeksius. Karena ketika situasinya disebabkan oleh yang non-infeksius, kita bisa mencoba memberikan kondisi di mana hewan kesayangan kita tenang, tidak terlalu panik, dan kita akan monitor dalam waktu tertentu apakah gejala muntah itu intermiten atau tiba-tiba stop atau berhenti, atau justru malah kondisinya semakin buruk ketika kita melihat faktor pemicunya adalah yang non-infeksius. Dalam kasus di meja praktek sering kita lihat bahwa pada waktu hewan kesayangan mengalami situasi respon muntah yang berlebihan, kadang-kadang jumlah sesuatu yang menyebabkan iritasi itu terlalu tinggi. Misalnya hewan kesayangan kita mengkonsumsi suatu toksin tertentu, racun tertentu. Dia mengkonsumsi, mungkin makan laba-laba, dia makan kecoa, dan kondisi di mana ketika substansi yang toksik tersebut masuk di dalam pencernaan, maka akan menstimulasi dia untuk muntah. Namun pada kondisi tertentu ketika jumlahnya tidak terlalu banyak, ketika kita sudah netralisir, diberikan air madu misalnya, dengan kondisi yang lebih stabil, maka frekuensinya akan menurun. Sehingga kita harus mengevaluasi lebih rinci apa yang menyebabkan faktor muntah itu terjadi. Ketika dia hiperaktivitas, maka kita harus tenangkan hewan kesayangan kita, berikan situasi yang nyaman, berikan situasi yang tenang sehingga aktivitasnya mengalami penurunan. Apabila karena hiperaktivitas kemudian dia muntah, ketika hewan kesayangan kita dikondisikan dalam kondisi yang tenang, maka harusnya gejala muntah itu hilang. Demikian juga ketika ada situasi di mana muntahnya karena hairball. Ketika hairbalnya sudah keluar, maka kondisinya akan lebih tenang dan tidak muntah lagi. Sementara ketika ada benda asing pun demikian. Ada suatu benda-benda tertentu yang termakan secara tidak sengaja, atau dalam kondisi tertentu benda-benda asing itu masuk dalam saluran pencernaan, maka setelah benda asing itu keluar, respon muntahnya juga akan hilang. Sehingga ketika kita melihat antara faktor non-infeksius dengan faktor infeksius, maka pola deteksinya akan lebih gampang untuk menanganinya terkait dengan muntah yang disebabkan oleh yang non-infeksius. Namun ketika muntah itu sudah disebabkan oleh sesuatu yang infeksius, baik itu bakteri, baik itu virus ataupun protozoa ataupun agen patogen yang lain, maka perlu segera mendapatkan penanganan medis. Dengan mengetahui respon setelah kita berikan perlakuan tertentu gejala muntah yang masih muncul, maka segera bawa ke dokter hewan terdekat untuk diidentifikasi lebih rinci faktor-faktor yang menyebabkan dia muntah. Satu hal yang perlu dipahami bahwa ada kondisi-kondisi ketika fungsi hati dan juga fungsi ginjal mengalami penurunan, ini juga bisa menginisiasi munculnya respon muntah. Sehingga penanganan medis yang tepat, diagnosa yang rinci, pemeriksaan yang detail terhadap gejala muntah itu menjadi salah satu acuan agar kita bisa segera menuntaskan problem yang dijumpai sehingga hewan kesayangan kita tidak muntah lagi. Kenapa demikian? Ketika dia sudah muntah, respon pengobatannya juga akan minim. Obat yang diberikan lewat peroral juga akan dimuntahkan, makanan disuapin juga akan dimuntahkan. Sehingga idealnya ketika sudah ada gejala muntah, maka rawat inap menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir agar kondisi staminanya tidak semakin turun. Barangkali itu yang bisa kita bagi pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.